Semua orang berbicara tentang metode pembelajaran, tetapi hanya sedikit yang menemukan teknik realistis dan otentik yang benar-benar mampu menghasilkan keuntungan bersih di berbagai kategori. Elon Musk berhasil menembus penghalang itu dengan teknik pembelajarannya, dan bukan hanya sekali, tetapi berkali-kali. Salah satu hal yang membuatnya unik adalah kemampuannya dalam mengidentifikasi dan menguasai prinsip-prinsip inti dari bidang yang dipilih dan kemudian menerapkannya pada solusi yang mendisrupsi berbagai sektor. Perbankan PayPal, transportasi Hyperloop, energi terbarukan Tesla, luar angkasa SpaceX, bioteknologi Neuralink. Elon Musk percaya bahwa kebanyakan orang telah membatasi kapasitas kreativitas mereka dan tidak menguraikan informasi yang mereka miliki yang sebetulnya dapat membawa kepada keterkaitan baru. Saat kita masih kecil, kita seringkali bertanya tentang hal-hal di sekitar kita. Kenapa kita tidak boleh membuang makanan? Kenapa tidak boleh merusak barang orang lain? Kenapa pesawat bisa terbang? Dan lain sebagainya. Tanpa kita sadari, kita bertanya hingga ke akar-akarnya, yang membuat orang tua kita pusing untuk menjawab, hingga terpaksa membelikan kita barang-barang yang kita sukai, supaya perhatian kita teralihkan. Sebetulnya, bila kebiasaan masa kecil tersebut kita aplikasikan secara sadar dalam kehidupan, akan membuat diri kita berubah menjadi lebih baik. Kebiasaan tersebut bisa menjadi solusi bagi berbagai permasalahan. Bahkan kita bisa menciptakan sesuatu yang berguna bagi banyak orang. Kebiasaan tersebut merupakan bagian dari konsep berpikir yang disebut sebagai First Principles Thinking, yang juga digunakan oleh Elon Musk. Dalam bukunya yang berjudul Physics 350 sebelum Masehi, Aristoteles mengajak kita untuk menggali suatu hal sampai ke dasarnya hingga tidak bisa dipecahkan lagi. Kemudian, setelah masa Aristoteles berlalu, Euclid mengangkat kembali First Principles Thinking ini melalui karyanya Euclid's Elements. Euclid adalah orang yang pertama kali memperlihatkan bagaimana First Principles Thinking ini diterapkan, khususnya dalam konteks matematika. Euclid terkenal sebagai bapak geometri yang menjabarkan prinsip-prinsip dasar dari berbagai persamaan geometri. Sekitar 2000 tahun kemudian, pada tahun 1641, Descartes, filsuf Prancis, menggunakan konsep yang sama untuk mengembangkan metode yang disebut keraguan Kartesian, Cartesian doubt, di mana ia secara sistematis meragukan segala sesuatu yang mungkin diragukan sampai sesuatu tersebut terlihat sebagai inti yang tak terbantahkan, kebenaran. Metode Descartes diyakini oleh banyak orang sebagai awal dari metode ilmiah modern. Menyadari kehebatan First Principle Thinking ini, banyak orang mulai mencoba menerapkan cara berpikir seperti ini. Elon Musk menggunakan cara berpikir ini untuk memahami hal-hal yang paling mendasar dari fenomena yang kita alami di kehidupan sehari-hari. Bukan hanya menerima informasi di permukaan saja, tapi juga mencari dan menggali informasi lebih dalam. First Principles is a physics way of looking at the world. You boil things down to the most fundamental truths and then reason up from there, kata Elon Musk. Contoh dari First Principles Thinking. Kenapa ya mobil Tesla sepi peminat? Oh, ternyata harga jualnya yang mahal dan waktu tempuhnya yang relatif singkat. Lalu, kenapa harganya mahal dan waktu tempuhnya relatif singkat? Oh, ternyata biaya produksi baterainya mahal dan baterainya tidak bisa bertahan lama. Terus, kenapa harga baterainya mahal dan tidak bertahan lama? Oh, karena rantai distribusi untuk mendapatkan material baterainya terlalu panjang dan teknologi baterainya belum mendukung dan masih terbatas. Oh, apa saja ya material baterai tersebut? Dan di mana untuk mendapatkannya, dan seterusnya hingga menumbuhkan akar dari permasalahan itu. First Principles Thinking ini menjadi dasar bagi metode pembelajaran Elon Musk. Tentu saja Elon Musk membaca ratusan buku. Tentu saja Elon Musk bekerja sama dengan para expert, dengan para pemikir tingkat atas.
Tapi bukan itu yang membuatnya menjadi pembelajar yang hebat. Metode pembelajarannya bukan sihir. Dua aturan dari Elon Musk tentang cara mempelajari sesuatu bisa diterapkan oleh siapa saja, termasuk kita. Elon Musk menganalogikan pengetahuan sebagai pohon semantik. Tidak semua yang kita pelajari dari suatu bidang sama pentingnya. Ada perbedaan antara bahan yang menggantung pada dahan dan bahan yang menjadi dasar bagi pohon kita. Ini adalah perihal pinggiran versus pusat. Ada yang menjadi elemen pusat dan yang lainnya adalah elemen periferal. Identifikasi elemen sentral ini dan kuasai terlebih dahulu sebelum beralih kepada elemen-elemen periferal. Elon Musk mengatakan, pegang batang dan cabang-cabang besar sebelum Anda masuk ke daun, atau tidak ada yang bisa dipegang. Elon Musk memulai dari sana, memastikan bahwa ia memiliki pegangan terbaik pada bahan batang sebelum pindah kepada hal detail di cabang dan daun. Jack Dougherty yang mengamati metode pembelajaran Elon Musk mengatakan, banyak dari kita melakukan yang sebaliknya. Kita mengambil fakta-fakta pinggiran, sementara tidak pernah sepenuhnya memahami bagaimana atau mengapa mereka terhubung kembali ke intinya. Metode menghadap keluar ini membuat otak kita penuh dengan pengetahuan yang pada akhirnya tidak penting. Itu bukan belajar, itu menjejalkan. Samuel J. Tanner, pengamat lainnya yang juga merupakan fans berat dari Elon Musk, menyampaikan, mengambil pendekatan pohon semantik ini, Anda dapat membuat kerja konseptual dari ide-ide mendasar dari suatu disiplin ilmu untuk membantu Anda menghasilkan ide-ide baru yang memiliki nilai. Jika Anda ingin mempelajari sesuatu lebih cepat, Anda harus mulai dengan materi yang menyusun batangnya. Mungkin sedikit lebih lambat di awal, tetapi tanpa batang yang kokoh, Anda tidak akan memiliki dasar untuk mendukung pembelajaran dan keterampilan tambahan apapun. Samuel J. Tanner memberikan saran, buku teks pengantar adalah tempat yang bagus untuk mulai membangun kerangka kerja konseptual untuk bidang baru. Anda biasanya dapat menemukan daftar bacaan untuk banyak kursus pengantar universitas di situs web mereka sebagai titik awal ketika melihat area baru. Kursus pengantar untuk beberapa universitas terbaik di dunia ini juga dapat ditemukan di platform Massive Open Online Course (MOOCs) seperti edX dan Coursera jika Anda memerlukan titik awal yang lebih terarah. Kecemerlangan strategi pembelajaran Elon Musk bukan hanya pada kemampuannya memahami konsep-konsep inti. Banyak dari pengusaha dari generasi ke generasi memiliki pemahaman yang kuat tentang prinsip-prinsip inti. Kecemerlangan dari Elon Musk terlihat pada aturan pembelajarannya yang kedua, yang menggarisbawahi kemampuannya dalam menciptakan pohon kecerdasannya yang luas dan menjulang pada berbagai sektor. Beginilah cara Elon Musk mendisrupsi berbagai sektor dalam waktu yang relatif singkat. Elon Musk memulai dari akar yang kokoh dan batang yang kuat. Saat ia mulai menumbuhkan pohonnya ke atas, ia menghubungkan antara cabang dan daun bersama dengan cabang dan daun dari pohon lain. Kita akan mengingat hal-hal dengan lebih baik ketika kita mengasosiasikan pengetahuan baru dengan pengetahuan yang sudah kita miliki. Pengetahuan yang sudah kita miliki, pengetahuan dasar yang sudah kita miliki, menjadi pengait bagi pembelajaran baru, dapat membantu mempercepat pemahaman kita, dan mampu membantu kita mengingat lebih banyak.
Salah satu pendekatan yang disarankan oleh Bill Gates adalah menemukan pemikir terkemuka di suatu bidang dan membaca semua yang telah mereka terbitkan. Pendekatan ini memungkinkan Anda untuk dengan cepat menemukan pengetahuan periferal yang menarik dan memahami bagaimana ini telah dikaitkan dengan prinsip-prinsip inti oleh seorang ahli yang ada. Setelah Anda memiliki pohon semantik Anda, seiring waktu, Anda dapat mulai menghubungkan pengetahuan Anda saat ini dan ide-ide baru saat Anda menemukannya. Menggunakan koneksi ini untuk menghasilkan wawasan baru yang dapat digunakan, yang dapat membantu Anda membangun eksperimen dalam pekerjaan Anda. Elon Musk tidak pernah mempelajari suatu informasi secara acak. Apa yang ia pelajari selalu ia hubungkan kembali ke dasar yang lebih dalam dan lebih kokoh. Kebanyakan dari kita bukan seorang tukang kebun yang ahli, melainkan pengumpul ranting. Kebanyakan dari kita saat menjalani kehidupan mengambil informasi dari sana, dari sini, sehingga tangan kita penuh dengan ranting. Secara alami, apa yang kita lakukan jika tangan kita penuh dengan ranting? Jika banyak ranting di sekitar kita, kita membakar mereka. Jika kita hendak meniru Elon Musk dalam melakukan hal yang sama, kita hanya perlu menerima dua aturannya. Bangun pohon pengetahuan yang kokoh terlebih dahulu, dan kemudian tanpa lelah membuat sambungan. Terima kasih sudah bertahan sampai menit ini. Bila ada sumur di ladang, ya nggak apa-apa. Mari kita mandi di rumah masing-masing. Bila Sobat Dan Malik merasa informasi ini bermanfaat, tolong di-share seluas-luasnya kepada Sobat Dan Malik lainnya. Bisa juga untuk like dan subscribe, karena like dan subscribe dari Sobat Dan Malik adalah energi bagi saya untuk terus berkarya dengan semangat. Sampai jumpa di video-video berikutnya. See you!